Mario Teguh Golden Ways episode kali ini berbicara mengenai mendapatkan kekayaan secara materi, secara ekonomi, tapi tetap mengganggu pikiran saya ketika ada kata-kata yang mengatakan kaya juga harus memperhitungkan kekayaan hati, Pak. Nah, menyeimbangkan antara kekayaan hati dan juga kekayaan secara finansial, ekonomi, harta, uang, dan teman-temannya itu seperti apa, Pak? Pertanyaan yang baik sekali, Mas Ilbram. Yuk saya bedakan antara kekayaan dengan harta. Tidak semua harta adalah kekayaan. Ya. Tapi kekayaan selalu harta. Sekarang saya tanya, kesehatan. Apakah itu harta atau kekayaan? Kekayaan. Orang yang bilang aku tidak mau kaya termasuk menolak tidak mau sehat. Kalau tidak mau berharta, it's okay. Oke, tetapi di dalam kekayaan itu ada harta, dan kekayaan itu adalah miliknya orang baik. Seorang penjahat, seorang yang korup, itu hanya bisa punya harta yang bukan kekayaan, tetapi tanda dari besarnya hukuman. Lihat orang yang kaya raya karena korupsi, dikejar-kejar seperti binatang buruan? Ya. Lihat, berarti bukan kekayaan. Itu hanya harta yang mengindikasikan besarnya hukuman yang sedang ditangguhkan. Jangan iri dengan orang yang berharta karena ketidakjujuran. Irilah dengan orang miskin yang ikhlas, bersyukur dengan keadaannya dan sedang mendidik anak-anaknya untuk menjadi orang kaya yang amanah. Perbaiki konsep kita mengenai kekayaan, supaya Indonesia rakyatnya betul-betul kaya. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Sekarang saya berikan kesempatan kepada sahabat super yang hadir di studio untuk bertanya. Angkat tangan Anda. Iya, silahkan. Salam super Pak Mario. Selamat malam, salam super Ibu. Nama saya Imas dari Palembang. Palembang. Begini Pak, dalam hidup kita harus memiliki rencana agar kita tidak menjadi bagian dari rencana orang lain. Betul. Tapi seringkali dalam perencanaan itu kita gagal. Bagaimana caranya agar kita tetap kuat? Apakah kita harus kekeh pada rencana awal atau kita kembali ke rencana lain? Oh, super sekali. Sahabat-sahabat saya yang super, saya tanya sekarang. Apakah ada orang yang rajin? Ada. Apakah ada orang yang malas? Tidak ada. Orang malas adalah orang yang rajin bermalas-malasan. Betul nggak? Berarti sebetulnya setiap orang mampu rajin. Hanya yang satu mampu rajin bekerja, yang satunya rajin melakukan sesuatu yang tidak menjadikannya apa-apa. Mau dengar sesuatu yang penting, saya minta sebentar ya. Sahabat-sahabat saya, pinjamkan kepada saya 5 detik dari waktu Anda untuk tidak menjadi apa-apa. Rugi ya? Rugi loh Pak, Ibu, Anda, semua yang di rumah. Meminjamkan kepada saya 5 detik itu tidak pinjam. Itu memboroskan 5 detik dari hidup Anda. Tidak jadi apa-apa. Rugi toh ini tadi? Enggak. Berapa juta detik yang Anda boroskan selama ini? Dan santai sekali. Nah, ini rahasianya. Paradigma sudah betul mengenai jalan hidupnya. Oke? Saya harus jadi orang kaya. Ini saya mau berikan satu tips sederhana. Orang yang gampang kaya, melihat segala sesuatu bisa dijual. Selalu, kita tidak suka sama dia karena yang mau dia jual termasuk kita. Iya dong? Jadi dia kalau ketemu orang, ih ini tengkorakmu bagus nih. Temannya masih hidup, dia mau jual tengkoraknya, bayangkan. Inden jualnya. So,
Tetapi orang-orang yang mudah kaya itu melihat segala sesuatu bisa dijual. Berarti kan teman-teman kita yang gampang kaya. Selalu kan kalau temannya bicara dia santai, kelihatannya malas. Itu bisa dijual. Ada toh, padahal kita bertahun-tahun duduk di kemampuan itu, skill, keahlian, hobi, atau apapun, tidak tahu itu kekayaan. Tapi dibutuhkan orang yang bilang, ini bisa dijual. So kalau begitu yuk ikhlas. Buat paradigmanya terbuka bagi itu. Yang berikutnya, badan itu sebetulnya tidak ada yang rajin. Badan ini kalau bisa baring-baring, kalau tidak harus duduk, tidak duduk toh. Jadi setelah paradigma, mindset, sudut pandang, fokus dan obsesinya betul, yang kita butuhkan adalah tubuh yang patuh. Tubuh yang patuh kepada hati dan pikiran yang baik. Kalau hatinya baik, senyumlah, berlakulah penuh hormat. Kalau pikirannya baik, hadapkanlah wajah kepada orang lalu minta, apakah saya diizinkan melayani? Saya akan senang sekali apabila. Coba, sebetulnya tidak ada badan yang rajin atau malas, hanya tinggal badan Anda patuh atau tidak. Itu. Saya lanjutkan dengan polling yang sudah kami siapkan kepada Anda. Silahkan Anda ambil alatnya untuk sahabat super yang hadir di studio. Polling kita kali ini adalah, banyak orang yang ingin menjadi kaya, tapi yang dilakukannya tidak menunjukkan bahwa dia akan menjadi kaya. Kira-kira mengapa? Yang A karena malas, yang B belum tahu caranya, atau yang C tidak bertanggung jawab. Anda tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih Bapak, Ibu yang sudah menentukan pollingnya. Kita lihat seperti apa hasilnya dan apa kata Pak Mario tentang pilihan Anda setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Metro TV, hanya di Mario Teguh, Golden Ways. Padahal istrinya kepingin dengar satu kali saja, darling I love you, gitu kan? Masa dia katakan itu setelah 68 tahun di ICU?